Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak. Saya Ananda Kadisa Zulpa dengan NIM E111241034 akan menjelaskan tentang globalisasi dan global governance melalui judul Konflik Timur Tengah sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan dan perdagangan internasional. Nah, dari sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu konflik Timur Tengah yang sedang terjadi. Nah, konflik ini sendiri terjadi di kawasan Timur Tengah dan sudah melibatkan berbagai negara. Dikarenakan perebutan wilayah dan juga ekonomi yang mana Timur Tengah ini kaya akan minyak bumi dan gas alam. Selain itu juga, Timur Tengah ini menjadi titik paling strategis karena menjadi titik penghubung antara Asia, Eropa, dan juga Afrika. Nah, karena Timur Tengah ini merupakan pusat cadangan minyak terbesar di dunia sehingga stabilitas kawasan sangat mempengaruhi ekonomi global. Konflik ini dimulai melibatkan Israel dan Palestina yang sudah berlangsung sejak berdirinya Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Nah, konflik tersebut berkembang dan memicu ketegangan di berbagai negara, apalagi di Timur Tengah lainnya seperti Iran, Suriah, dan juga Yaman. Ketegangan kawasan kembali meningkat pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas menyerang wilayah selatan Israel. Nah, Israel kemudian melakukan serangan besar-besaran di jalur Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan meningkatkan risiko meluasnya konflik ke kawasan Timur Tengah secara menyeluruh. Selain konflik Israel-Palestina, kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal dagang internasional di Laut Merah sejak akhir tahun 2023 juga memperburuk stabilitas perdagangan global karena mengganggu jalur pelayaran internasional. Pastinya ada pertanyaan kan, kenapa Timur Tengah ini sangat penting bagi ekonomi dunia? Nah, Timur Tengah sendiri menjadi pusat produksi minyak bumi dan juga gas alam internasional. Banyak negara industri bergantung pada pasokan energi dari kawasan ini untuk menjalankan sektor industri, transportasi, dan juga perdagangannya. Negara penghasil minyak utama di Timur Tengah itu ada Arab dengan perusahaan minyak Saudi Aramco yang berbasis di Dhahran. Lalu ada juga Iran dengan perusahaan nasional Iranian Oil Company yang berbasis di Teheran, Irak dengan perusahaan Iraq National Oil Company, dan Qatar dengan perusahaan Qatar Energy, dan yang terakhir itu ialah Uni Emirat Arab dengan perusahaan Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC. Nah, selain penghasil minyak, kawasan Timur Tengah memiliki jalur perdagangan internasional yang cukup penting seperti Selat Hormuz. Ya, karena Selat Hormuz ini terletak di antara Iran dan Oman dan menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Nah, sekitar 20% perdagangan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Makanya yang kemarin itu kita sampai kebingungan kan, kenapa kenapa harga menjadi naik setelah ditutupnya Selat Hormuz? Ya, dikarenakan Selat Hormuz ini menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Kalau misalnya ditutup, kita bakalan susah sendiri, ya kan? Makanya kemarin itu minyak kita sisa 20 hari. Ya, seperti itulah. Lalu ada juga terusan Suez, nggak cuma Selat Hormuz, yang karena terusan Suez ini dibuka tahun 1869 di Mesir dan menjadi jalur tercepat perdagangan antar Asia dan Eropa. Ini lumayan gawat juga kalau misalnya ditutup ya. Nah, setelah itu ada juga Laut Merah. Dikarenakan Laut Merah ini menjadi jalur utama kapal dagang dan tanker minyak menuju terusan Suez. Nah, kalau ada gangguan di wilayah-wilayah tadi, gangguan itu dapat menyebabkan kenaikan biaya perdagangan internasional dan gangguan distribusi barang global seperti impor dan ekspor. Itu bakalan terganggu banget sih. Maka dari itu, dampak konflik Timur Tengah itu sendiri sangat besar, apalagi terhadap perdagangan internasional.
terutama pada jalur distribusi barang dan biaya logistik global. Nah, sejak Desember 2023, serangan kelompok Houthi terhadap kapal dagang internasional di Laut Merah menyebabkan banyak perusahaan pelayaran di dunia menghentikan jalur melalui terusan Suez. Kapal-kapal ini akhirnya harus memutar melewati Tanjung Harapan, yang mana mengakibatkan waktu pengiriman barang bertambah sekitar 10-14 hari. Biaya bahan bakar meningkat, tarif pengiriman internasional juga meningkat, biaya asuransi kapal menjadi lebih mahal, gangguan rantai pasok global juga mempengaruhi berbagai sektor industri. Nah, seperti di otomotif, elektronik, pangan, dan juga tekstil. Nah, keterlambatan distribusi barang inilah menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan global dan meningkatnya harga berbagai produk di pasar internasional. Jadi nggak cuma di satu negara aja, tapi di berbagai negara mulai naik harga. Bukan cuma mempengaruhi perdagangan internasional, keuangan internasional juga mengalami ketidakstabilan dikarenakan kawasan ini merupakan pusat produksi energi dunia. Setelah perang Israel Hamas pecah pada Oktober 2023, harga minyak Brent meningkat mendekati 90 USD dolar per barel karena kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dunia. Kenaikan harga minyak ini menyebabkan biaya produksi meningkat, harga transportasi mulai meningkat, harga pangan dan kebutuhan pokok juga meningkat. Nah, kondisi ini juga memicu inflasi global di berbagai negara. Selain itu, ketidakpastian geopolitik membuat investor merasa tidak aman dan memindahkan aset mereka ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti emas, dolar Amerika, yang mengakibatkan nilai tukar dolar itu makin meningkat dan menguat. Mata uang negara berkembang menjadi lebih lemah. Pasar saham global juga mengalami tekanan karena itu. Konflik Iran, Israel, dan penutupan Strait of Hormuz atau Selat Hormuz berkaitan erat dengan globalisasi karena dunia saat ini saling terhubung melalui perdagangan, energi, transportasi, dan keuangan internasional. Nah, selain itu juga Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak dunia, sehingga ketika konflik terjadi, jalur tersebut terganggu. Dampaknya langsung dirasakan banyak negara, mulai dari negara yang maju sampai ke negara yang berkembang, termasuk kenaikan harga minyak, inflasi, peningkatan biaya dan pengiriman internasional, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Negara yang tidak terlibat perang seperti Indonesia tetap terkena dampak karena bergantung pada impor energi dan perdagangan global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, konflik regional dapat dan sangat mempengaruhi ekonomi dunia secara luas akibat keterhubungan antar negara. Selain itu juga konflik ini berkaitan dengan global governance karena penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja seperti Iran dan Israel, Iran dan Amerika. Nggak bisa gitu aja. Melainkan memerlukan kerjasama internasional seperti United Nations, negara-negara besar, organisasi keamanan, dan juga lembaga ekonomi internasional berperan dalam mediasi konflik, menjaga jalur perdagangan internasional, serta menstabilkan ekonomi global. Upaya seperti patroli keamanan laut, diplomasi, sanksi internasional, dan negosiasi gencatan senjata merupakan bentuk governance untuk menjaga keamanan dan stabilitas dunia. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.